Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Perkenalkan, saya Risnawati dengan NIM 200144149. Di sini kita akan belajar tentang keragaman aktivitas kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di masyarakat. Baiklah, sebelum ke materi, terlebih dahulu saya akan membaca tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan melalui pengamatan siswa kelas 4 SDN 3 siswa dapat mendiskusikan tentang kehidupan manusia dalam kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Yang kedua, dengan melalui diskusi, siswa dapat menganalisis kehidupan manusia dengan kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Yang ketiga, dengan mempelajari materi kehidupan dan kelembagaan, siswa mampu menjelaskan tentang pengertian kehidupan manusia dengan kelembagaan sosial. Yang keempat, dengan mempelajari materi kehidupan dan kelembagaan, siswa mampu menjelaskan tentang pengertian kehidupan manusia dengan kelembagaan ekonomi. Baiklah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi kelembagaan. Kelembagaan didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan lembaga yang memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Setiap anggota yang bergabung pada lembaga sosial akan tertarik pada peraturan yang telah dibuat dan wajib dipatuhi, sehingga beberapa lembaga sosial ada yang bersifat mengatur. Jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat dibagi dalam beberapa, yaitu yang pertama, lembaga keluarga. Unit sosial yang terkecil dalam masyarakat adalah keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Dalam sebuah keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga sehingga setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Terbentuknya sebuah keluarga berasal dari suatu perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Semua agama sama dalam hal memisahkan antara yang baik dan buruk, yang diperbolehkan dan yang dilarang, atau kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ukuran baik dan buruk telah dirumuskan dalam ajarannya. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang berkegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, lembaga budaya. Lembaga budaya merupakan lembaga publik dalam suatu negara yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, lingkungan, seni, dan pendidikan pada masyarakat pada suatu daerah atau negara. Yang keenam, lembaga politik. Lembaga politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Contoh dari lembaga sosial berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu lembaga sosial di bidang pendidikan. Contohnya Taman Kanak-kanak atau TK,
Yang kedua, sekolah dasar atau SD. Yang ketiga, sekolah menengah atas atau SMA. Yang keempat, madrasah aliyah. Yang kelima, sekolah menengah kejuruan dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu lembaga sosial di bidang ekonomi. Contohnya yang pertama yaitu pasar, yang kedua Kementerian Perdagangan, yang ketiga Kementerian Pertanian, dan masih banyak lagi. Contoh yang ketiga yaitu lembaga sosial di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan. Contohnya yaitu Yayasan Lembaga Budaya Nusantara, Lembaga Peduli Seni Batubara, Lembaga Seniman Budaya Muslim Indonesia. Dan contoh yang keempat yaitu lembaga sosial di bidang agama. Contohnya Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Contoh yang kelima yaitu lembaga sosial di bidang politik. Contohnya DPR, MPR, BPK, MA, MK, dan KY. Contoh yang terakhir yaitu lembaga keluarga. Yang pertama yaitu KUA, Pengadilan Agama, Lembaga Pelindung Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, PKK, Pos Pelayanan Terpadu, dan Karang Taruna. Baiklah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum materi presentasi saya tutup, saya akan memberikan pertanyaan atau diskusi kepada teman-teman yang ada di sini. Soal yang pertama yaitu lembaga sosial yang digunakan untuk mencukupi hidup bermasyarakat adalah A. Lembaga keluarga, B. Lembaga ekonomi, C. Lembaga agama, D. Lembaga sekolah. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Lembaga ekonomi. Ya, dari soal yang saya sebutkan, jawabannya adalah lembaga ekonomi. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu fungsi lembaga sosial diantaranya adalah A. Memenuhi kebutuhan manusia, B. Mengembangkan semangat kerjasama, C. Menjaga kebutuhan hidup masyarakat, D. Menyatu berbagai perbedaan. Bisa diulangi tadi pilihannya? Saya ulangi, fungsi lembaga sosial diantaranya adalah A. Memenuhi kebutuhan manusia, B. Mengembangkan semangat kerjasama, C. Menjaga kebutuhan hidup di masyarakat, D. Menyatukan berbagai perbedaan. Mengembangkan semangat kerjasama. Ya, jawabannya adalah B. Mengembangkan semangat kerjasama. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu di bawah ini merupakan lembaga sosial yang terkecil adalah A. Masyarakat, B. Keluarga, C. Lembaga politik, D. Negara.
Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah B, yaitu keluarga. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan esai. Yang keempat yaitu jelaskan fungsi dan jenis kelembagaan sosial. Fungsi dan jenis lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki 5 jenis. Yang pertama, lembaga keluarga. Fungsinya itu terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi ekonomi. Yang ketiga, fungsi proteksi. Yang berikutnya, fungsi sosialisasi. Yang berikutnya, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan yang terakhir, fungsi aktualisasi diri. Yang kedua, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama, lembaga ekonomi memberikan pedoman mengenai ketenagakerjaan. Yang kedua, memberikan pedoman mengenai cara memperoleh bahan baku. Yang ketiga, memberikan pedoman mengenai harga jual di pasar. Dan yang terakhir, memberikan pedoman mengenai pertukaran barang. Jenis lembaga sosial yang ketiga yaitu lembaga agama. Lembaga agama berfungsi memberikan identitas kepada masyarakat sebagai bagian dari suatu agama, misalnya umat Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Jenis lembaga sosial yang berikutnya yaitu lembaga politik. Lembaga politik berfungsi sebagai pengontrol jika ada konflik yang terjadi, dan juga berfungsi menyelenggarakan sebuah pelayanan untuk masyarakat. Dan jenis lembaga sosial yang terakhir yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berfungsi yaitu mengembangkan potensi yang ada pada anggota agar bisa tumbuh menjadi seorang yang lebih baik dan memberikan pendidikan berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sekian dari saya. Ya, baiklah, itulah tadi jawaban dari saudari Julita Kasule. Sekarang pertanyaan terakhir yaitu menurut Anda apa saja yang tergolong ke dalam kelembagaan sosial? Menurut Anda, apa saja yang tergolong ke dalam kelembagaan sosial?
Bisa diulang soalnya? Soalnya yaitu, menurut Anda, apa saja yang tergolong ke dalam kelembagaan sosial? Jawabannya mulai dari yang terkecil yaitu lembaga keluarga, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga lembaga ekonomi, agama, dan politik. Ya, jawabannya adalah ya. Terima kasih kepada Julita Kasule telah menjawab pertanyaan dari saya. Dan saya aturkan terima kasih juga kepada teman-teman telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. Baiklah, kurang dan lebihnya, baiklah saya akhiri presentasi pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya, baiklah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum materi presentasi saya tutup, saya akan memberikan pertanyaan atau diskusi kepada teman-teman yang ada di sini. Soal yang pertama yaitu lembaga sosial yang digunakan untuk mencukupi hidup bermasyarakat adalah: A. Lembaga keluarga, B. Lembaga ekonomi, C. Lembaga agama, D. Lembaga sekolah. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Lembaga ekonomi. Ya, dari soal yang saya sebutkan, jawabannya adalah lembaga ekonomi. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu fungsi lembaga sosial diantaranya adalah: A. Memenuhi kebutuhan manusia, B. Mengembangkan semangat kerjasama, C. Menjaga kebutuhan hidup masyarakat, D. Menyatu berbagai perbedaan. Bisa diulangi tadi pilihannya? Saya ulangi. Fungsi lembaga sosial diantaranya adalah: A. Memenuhi kebutuhan manusia, B. Mengembangkan semangat kerjasama, C. Menjaga kebutuhan hidup di masyarakat, D. Menyatukan berbagai perbedaan. Mengembangkan semangat kerjasama. Ya, jawabannya adalah B. Mengembangkan semangat kerjasama. Selanjutnya, soal yang ketiga, yaitu di bawah ini merupakan lembaga sosial yang terkecil adalah: A. Masyarakat, B. Keluarga, C. Lembaga politik, D. Negara. Ya, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah B, yaitu keluarga. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan esai. Yang keempat yaitu:
Jelaskan fungsi dan jenis kelembagaan sosial. Fungsi dan jenis lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki 5 jenis. Yang pertama, lembaga keluarga. Fungsinya itu terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi ekonomi. Yang ketiga, fungsi proteksi. Yang berikutnya, fungsi sosialisasi. Yang berikutnya, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan yang terakhir, fungsi aktualisasi diri. Yang kedua, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama, lembaga ekonomi memberikan pedoman mengenai ketenagakerjaan. Yang kedua, memberikan pedoman mengenai cara memperoleh bahan baku. Yang ketiga, memberikan pedoman mengenai harga jual di pasar. Dan yang terakhir, memberikan pedoman mengenai pertukaran barang. Jenis lembaga sosial yang ketiga yaitu lembaga agama. Lembaga agama berfungsi memberikan identitas kepada masyarakat sebagai bagian dari suatu agama, misalnya umat Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Jenis lembaga sosial yang berikutnya yaitu lembaga politik. Lembaga politik berfungsi sebagai pengontrol jika ada konflik yang terjadi, dan juga berfungsi menyelenggarakan sebuah pelayanan untuk masyarakat. Dan jenis lembaga sosial yang terakhir yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berfungsi yaitu mengembangkan potensi yang ada pada anggota agar bisa tumbuh menjadi seorang yang lebih baik dan memberikan pendidikan berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sekian dari saya. Ya, baiklah, itulah tadi jawaban dari Saudari Julita Kasule. Sekarang pertanyaan terakhir yaitu menurut Anda apa saja yang tergolong ke dalam kelembagaan sosial? Menurut Anda apa saja yang tergolong ke dalam kelembagaan sosial?
Bisa diulang soalnya? Soalnya yaitu, menurut Anda, apa saja yang tergolong ke dalam kelembagaan sosial? Jawabannya mulai dari yang terkecil yaitu lembaga keluarga, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga lembaga ekonomi, agama, dan politik. Ya, jawabannya adalah ya. Terima kasih kepada Julita Kesule telah menjawab pertanyaan dari saya. Dan saya aturkan terima kasih juga kepada teman-teman telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah berpartisipasi untuk berdiskusi pada materi pada sore hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.